kita dengar dari kata penggilingan tanaman apa sih? Kira-kira tujuannya untuk apa? Penggilingan, kemudian sebelum itu dipotong dulu. Kira-kira tujuannya untuk apa? Memperkecil. Membuat simplisia mungkin, Pak. Oke, untuk membuat simplisia. Kalau misalkan simplisia itu sudah jadi, kemudian kan kita lakukan pemotongan, ya kan? Kenapa? Ya untuk memperkecil volume, ya memperkecil ukuran, ya. Kemudian setelah kita potong-potong kecil atau potong tipis, kemudian setelah itu mungkin ada yang sampai dilakukan penggilingan. Kenapa? Karena supaya terbentuk serbuk. Ya, serbuk itu kan dia akan lebih mudah, tapi ya tergantung metode apa yang akan digunakan ya. Cuma kalau misalkan untuk bahan alam, kemudian misalkan digunakan untuk jamu lah katakan di dunia industri. Ya, kita bahas dunia industri dulu. Ada sih memang industri yang dia itu industri rumahan, tapi ya dia menjual simplisia ya, mungkin seperti saya pernah lihat di supermarket itu ada kemasan plastik bening gitu ya, tapi simplisianya itu masih utuh-utuh gitu ya, masih kering, ukurannya agak gede-gede gitu ya. Itu mungkin cara pakainya dengan cara direndam air panas gitu ya, diseduh seperti itu. Kemudian ada juga kan yang menjual itu dalam bentuk serbuk ya, jamu dalam bentuk serbuk ya kan. Nah itu karena kenapa ada tujuannya, karena mungkin di saat dilakukan penyarian atau mungkin saat direbus seperti direbus atau mungkin hanya direndam air panas, itu mungkin akan lebih banyak zat yang akan keluar. Karena dengan kita melakukan pembuatan menjadi bentuk serbuk seperti itu ya kan, itu kan luas permukaannya kan meningkat ya, luas permukaannya kan semakin tinggi. Jadi antara partikel ya yang atau terpapar dengan pelarut itu kan jadi lebih banyak kalau misalkan kita buat dalam bentuk yang kecil-kecil ya kan. Karena semakin banyak partikel yang terpapar dengan pelarut ya, otomatis kelarutan juga akan meningkat ya. Kalau kelarutan meningkat, otomatis zat aktifnya itu juga akan lebih banyak ya. Kalau zat aktifnya lebih banyak ya otomatis diharapkan tingkat keefektifannya yaitu juga akan tinggi ya. Jadi misalkan kurkuma misalkan buat dalam bentuk serbuk kurkumin ya, serbuk temulawak seperti itu. Kalau dulu kan ada itu buyung utik, itu ada itu dulu dibuat serbuk ya seperti itu, kemudian tinggal diseduh saja, itu praktis ya dan instan. Kemudian dari segi efisiensinya itu juga dia akan lebih mudah juga ya. Misalkan dia akan digunakan sebagai amarah ya, atau meningkatkan nafsu makan ya kan. Kurkumin kan bisa untuk itu. Kemudian mungkin efek lebih panjangnya itu bisa digunakan sebagai hepatoprotektor ya, untuk melindungi fungsi hati. Nah, untuk amarah ya, untuk meningkatkan nafsu makan biasanya dipakai untuk anak-anak ya yang lagi susah makan, biasanya dikasih kurkumin itu kan ya, kurkumin. Nah, mungkin efek yang didapatkan itu akan lebih optimal ketika dia dibuat dalam bentuk serbuk, bukan dalam bentuk simplisia yang masih utuh seperti itu. Terus sedikit gambaran tentang penggilingan ya. Kalau secara definisi, cara pengertian, penggilingan atau penghalusan ukuran tanaman obat itu adalah penurunan ukuran atau memperkecil ukuran ya, atau penghalusan secara mekanik dari bahan tanaman tertentu seperti daun, kemudian akar, biji, dan sebagainya menjadi unit yang sangat kecil atau lebih halus ya, dari bentuk fragmen besarnya menjadi serbuk halus ya. Tahap ini merupakan tahap pertama dari pengolahan tanaman obat, baik dalam bentuk sederhana maupun bentuk kompleksnya.
tanaman ini itu dapat digunakan langsung sebagai bentuk sediaan farmasi. Misalnya dengan cara memasukkan ke dalam kapsul ya, dan saset seperti yang tadi saya sampaikan ya, seperti jamu buyung upi seperti itu ya, itu kan dalam bentuk saset atau mungkin di dalam bentuk kemasan lain. Ada juga yang dalam bentuk kapsulnya ya, untuk kapsul untuk bahan-bahan alam ya, fitofarmaka itu ada. Kemudian untuk acuannya itu lebih melihat pada farmakope ya, ini kan kitab untuk bahan alam itu kita lebih melihatnya kan pada farmakope ya, dimana farmakope ini memuat monografi tentang simplisia tanaman obat ya. Kalau di Indonesia ya kita ada farmakope Indonesia itu ada beberapa edisi ya, sekarang sudah berapa, 6 kalau nggak salah ya. Kemudian di masing-masing negara itu biasanya mereka memiliki farmakopenya sendiri-sendiri ya, di Amerika, di Inggris ya, Belanda mungkin ya, itu ada. Mungkin kita bisa mengacu ke sana kalau misalkan di farmakope Indonesia atau di farmakope kita itu tidak ada ya, karena di farmakope Belanda sendiri itu zaman dulu waktu saya masih SMA itu ya, SMA farmasi itu kan juga menggunakan farmasi Belanda itu juga sebagai formularium ya, formularium. Maka dalam membuat salep, oh itu di sana di farmakope Indonesia tidak ada, berarti kita coba di farmakope yang lain, misalkan di farmakope Belanda waktu itu ya, Hanet kalau kita menyebutnya ya, farmakope of Netherlands ya. Kemudian secara spesifik juga memberikan kriteria seleksi atau pemilihan bahannya, kemudian rincian tentang ukuran partikel berbagai produk yang diuraikan ya, kemudian beberapa metode kontrol yang harus dilakukan atau misalkan uji-uji yang harus dilakukan pada simplisia tersebut. Kemudian di dalam proses pemilihan atau penghalusan ini ya, tanpa memperhatikan alat apapun yang digunakan, yang pertama menjadi parameter yaitu adalah homogenitas ukuran partikel. Jadi ukuran partikelnya itu harus sama ya, tidak boleh ada yang masih berbentuk kayak kerikil yang agak, jadi kalau kita lihat kerikil tuh ya, kerikil dan pasir tuh ya, pasir itu kan lebih kecil, kemudian kalau kerikil itu kan udah agak besar seperti itu ya. Nah ini tidak boleh kalau kita membuat serbuk dari simplisia itu kita tidak boleh demikian, karena ada syarat homogenitas juga ya, jadi harus homogen antara ukuran partikel satu dengan yang lainnya itu harus sama. Nah itu ada uji homogenitasnya sendiri. Nah karena kenapa hal ini akan mempengaruhi keseragaman tahapan ekstraksi bahan khasiat ya, yang bergantung kepada kecepatan difusi zat aktif dari granul-granul tersebut ya, atau dari serbuk-serbuk tanaman tersebut untuk menuju pelarut ya. Karena tadi saya bilang ya, kalau misalkan kita perkecil ukurannya ya, maka luas permukaannya itu kan akan meningkat ya, maka waktu kontak ya, atau lamanya kontak dengan pelarut ya, partikel dengan pelarut itu akan meningkat. Kalau lama waktu kontaknya itu meningkat dengan pelarut, maka otomatis kelarutannya itu akan lebih baik pertama. Kemudian kecepatan pelarut untuk melewati bahan serbuk tanaman obat itu juga akan meningkat ya. Kemudian beberapa aspek-aspek yang lain perlu diperhatikan ya. Kalau tadi yang saya katakan ya, kalau misalkan kelarutannya itu baik ya, atau terlarut sempurna di dalam pelarutnya, otomatis secara teoritis zat aktifnya itu juga akan melarut sempurna di dalam pelarut tersebut. Seperti itu ya. Dan secara teoritis semakin halus ukuran serbuk akan semakin cepat ya dalam batas-batas tersebut terjadi proses ekstraksi ya, semakin cepat terjadi proses ekstraksi apabila tidak ada hambatan teknis. Kemudian kalau misalkan ekstraksi pada bahan tanaman segar, masalah penggilingan sangat terkait dengan masalah stabilitas kimiawi dari bahan aktif yang akan diekstrak. Cukup banyak tanaman segar yang pada saat dilakukan pemerasan untuk memperoleh sari perasan itu mengalami perubahan kimia ya, yang pada umumnya berkaitan dengan pelepasan enzim dari sel tanaman,
seperti terjadinya proses yang namanya hidrolisis ya, kemudian oksidasi, dia pemisahan antara air dengan zat padatnya, kemudian terjadinya proses oksidasi karena dia lama kontak dengan udara, seperti itu juga akan mempengaruhi stabilitas dari si melihat tersebut. Kemudian masalah ini bisa diatasi meskipun tidak semuanya ya, tapi ada salah satu cara, misalkan dengan penambahan inhibitor enzim spesifik. Jadi misalkan si tanaman ini dia mengeluarkan enzim apa gitu ya, nah itu bisa kita berikan inhibitor enzimnya supaya si tanaman tersebut tidak mengeluarkan enzim tersebut, bisa. Kemudian cara lain adalah dengan menggunakan bahan yang sebelumnya telah didinginkan pada suhu di bawah 25 derajat Celcius ya, untuk menghalangi reaktivitas dengan menghentikan reaksi fase padat ke cair ataupun sebaliknya ya. Kalau misalkan bahan yang kita panaskan ya, bukan bahan aja lah, kalau misalkan kita tahu reaksi kimia aja ya, reaksi kimia itu bisa dipercepat dengan salah satunya adalah meningkatkan suhu, kan seperti itu kan ya, salah satunya dengan meningkatkan suhu. Nah, makanya ketika terjadi reaksi kimiawi di dalam bahan alam ya, ketika terjadi reaksi secara kimiawi pada bahan alam, itu bisa kita minimalisir dengan mencegah peningkatan suhu yang pertama, atau kalau bisa kita menurunkan suhunya ya. Suhu penyimpanannya itu coba kita turunkan, supaya kenapa ya, supaya reaksi-reaksi yang terjadi dalamnya, terutama reaksi kimiawi, itu akan berjalan lebih lambat, bahkan bisa tidak berjalan sama sekali ya. Tidak berjalan sama sekali sih agak susah ya, tapi biasanya reaksi itu tetap berjalan, cuma bisa kita perlambat. Karena kenapa? Dengan adanya reaksi kimiawi tersebut, dialah yang akan memicu pelepasan enzim-enzim tersebut ya. Pelepasan enzim, kemudian dia memicu terjadinya hidrolisis juga, kemudian adanya proses oksidasi, itu juga bukan semua reaksi kimiawi ya kan. Nah, itu bisa kita ubah. Misalkan kalau misalkan ada kan suatu bahan alam atau suatu simplicia yang ketika diletakkan di suhu panas, lama-lama dia berubah warna ya. Dia berubah warna, itu terjadi proses oksidasi. Contoh sederhananya, kalau misalkan kalau kalian pernah makan apel ya, makan apel kalian sudah potong seperti itu ya, kalian sudah potong, kemudian kalian taruhlah itu di udara bebas seperti ini ya, kalian tunggu beberapa detik atau menit aja, itu kan dia warnanya yang putih dia akan berubah menjadi kecoklatan ya kan. Nah, itu salah satu contoh proses oksidasi. Sama halnya dengan beberapa simplicia, ada yang memiliki sifat seperti itu ya. Nah, itu kan akan menurunkan kualitas dari simplicia tersebut. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Belum, Pak. Suara saya masih jelas kan ya? Gimana? Masih, Pak. Oke. Belum ada yang ditanyakan sampai sini? Belum ada. Belum ada. Oke, kita lanjut ya. Ada beberapa peralatan yang bisa digunakan untuk menghaluskan tanaman ini atau menggiling tanaman. Terutama di era modern saat ini ya, pasti sudah banyak alat ya, misalkan seperti mesin pemotong ya, blender lah katakan. Itu kan prinsipnya seperti itu ya. Jadi mesin pemotong yang mana dia berfungsi untuk memotong simplicia yang berukuran agak besar, dia akan dipotong menjadi partikel yang berukuran lebih kecil ya. Blender itu kalau misalkan yang kita di rumah seperti itu ya, kita mau bikin apa itu bisa kita pakai blender. Cuma kalau misalkan di skala industri itu kan otomatis menggunakan prinsip yang sama, kan tetap menggunakan alat atau mesin yang mungkin dia ukurannya jauh lebih besar ya. Misalkan di industri ya, mesin penggiling mungkin bisa dikatakan demikian. Kemudian umumnya pengecilan ukuran tanaman adalah tahap yang harus dilakukan sebelum penggilingan dalam memproses bahan yang berasal dari terutama bahan-bahan yang yaitu keras ya, seperti kayu-kayuan, kemudian
umbi-umbian itu kan dia biasanya keras ya, itu kita potong-potong terlebih dahulu, kita kecil dulu baru kita lakukan penggilingan ya. Kemudian selain kayu-kayuan misalkan kulit kayu ya, korteks itu, kemudian bahan batang ya kan, lignum itu kan keras semua, itu banyak. Umbi beberapa juga ada yang keras sifatnya ya. Kemudian beberapa di antara alat penggiling standar yang luas dilakukan itu adalah jenis alat standar. Itu ada yang namanya hammer mill. Jadi ada apa namanya, dia modelnya seperti rotor berputar ya. Kemudian ada seperti palunya atau dia penghancurnya. Ada alat yang menggunakan prinsip. Oke, kalau tadi dari atas ya kita bahas dari bahannya, kemudian dari penggilingannya itu kan kita sudah. Kemudian kita kembali lagi pada yang tadi saya sampaikan di awal tentang yang namanya uji homogenitas. Uji apa namanya, dimana kita melihat ukuran partikel itu harus sama ya, antara satu dengan yang lain. Dan bersama, kalau ini ada tambahan pisaunya ya, mungkin dia akan lebih efektif. Dia akan membantu juga untuk memperkecil ukuran dari simplisia tersebut. Nah, tadi kita sudah lihat mesinnya ya. Di atas kita masukkan bahan, kemudian di tengah itu ada proses mungkin pemotongan, ada proses penggilingan, ya proses penghancuran sampai dia menjadi serbu yang halus. Kemudian di bawahnya itu ada ayakan. Nah, ayakan itu nanti juga berfungsi untuk uji homogenitas tadi yang saya sampaikan ya. Itu ada yang namanya derajat kehalusan serbu. Derajat kehalusan serbu ini itu dia sudah ditentukan dalam farmakope ya. Dia bisa dikatakan serbu yang halus, sangat halus ya. Itu ada di tentunya di farmakope ya. Nah, kemudian uji homogenitasnya itu dilakukan dengan ayaan tersebut ya. Jadi ketika serbuk sudah berhasil melewati satu ayaan tadi, maka bisa dikatakan yang turun di bawahnya itu sudah homogen ya. Dan sedangkan serbuk yang masih tertinggal di atas ayakan itu dia masih belum homogen, mungkin dia perlu dilakukan pemotongan lagi, dilakukan penggilingan lagi ya, sampai dia menjadi serbuk lagi, kemudian turun untuk menjadi derajat kehalusan yang sama. Nah, untuk apa namanya, derajat kehalusan tadi juga ditentukan di dalam farmakope dengan berdasarkan nomor ayakan. Jadi nomor ayakan itu ada nomor 2000 ya, ada nomor 700 ya, 310 ya, ada nomor 355 ya. Nah, itu sudah ada derajat keayakannya. Derajat pengayakannya itu atau bisa kita sebut dengan MES ya. Nah, arti dari angkanya ini itu adalah jumlah lubang di dalam ayakan tiap sentinya ya, tiap sentinya itu. Jadi misalkan 180, oh berarti dia tiap senti itu atau tiap berapa itu ada sekian lubang itu. Otomatis nomor ayakan yang lebih apa namanya besar tuh ya, otomatis dia akan lebih kecil. Oke, ini contoh yang saya ambil dari farmakope ya. Oke, kemudian penggilingan tanaman obat ya, itu merupakan salah satu tahap penting dalam penyiapan simplisia. Kenapa? Karena ukuran simplisia yang digunakan dalam sediaan, misalkan sediaan kapsul seperti itu ya, itu akan menentukan efektivitas suatu obat. Kalau misalkan ini kan tujuannya kita itu mempermudah bagaimana sih simplisia itu kita masukkan ke dalam tubuh kita, atau kita konsumsi simplisia itu mudahnya itu seperti apa. Mungkin ada yang lebih mudah ketika dimasukkan ke dalam kapsul. Mungkin ada beberapa orang yang susah untuk minum kapsul ya, terutama anak-anak. Kemudian dia bisa dibuat dalam atau diserbukan ya, serbuk instan seperti itu, dan kita seduh
konsumsinya lebih mudah ya. Nah, ini memiliki tujuan seperti itu. Kemudian yang kedua, perlu diperhatikan juga tentang penggilingan, mana hasil penggilingan ini harus distandarisasi, nggak ada standarisasinya ya. Standarisasi dengan cara tadi homogenitas, di ukuran partikelnya itu harus sama. Bagaimana melakukan supaya sama, yang dilakukan pengayaan. Kemudian proses penggilingan ini dapat mempengaruhi bahan aktif kandungan yang tidak stabil terhadap panas. Oleh karena itu biasanya penggilingan itu bisa juga dilakukan dengan cara yang dingin, karena tadi yang saya sampaikan ya, kalau misalkan panas itu maka akan memicu percepatan reaksi, terutama reaksi kimiawi ya, dimana ketika ada percepatan reaksi tersebut itu akan menurunkan stabilitas dari simplisia. Ketika stabilitasnya turun, otomatis ya tingkat keawetannya ya, dia masa simpannya itu akan lebih pendek ya. Kemudian selain dari masa simpan, mungkin dia akan lebih mudah terpapar atau ada kontaminan, misalkan lebih mudah berjamur ya, jamur, kapang, kamir seperti itu ya. Jadi ada pertumbuhan organisme lain yang ada di dalamnya juga akan lebih cepat kalau misalkan maksimalnya pendek ya. Kemudian mungkin kandungan zat aktifnya itu juga akan turun ya. Jadi ketika kandungan zat aktif turun ya, berarti efektivitasnya juga kemungkinan akan turun. Untuk materi hari ini tentang penggilingan atau penghalusan itu sampai di sini. Mungkin ada yang ditanyakan